Yang ada kawahnya kecil. Oh, Ini namanya Bromo. itu Bromo. Itu Bromo. Kalau yang besar ini namanya Gunung Batok. Batok. Gunung Batok. Kenapa Batok? Batok itu maksudnya mangkok. Mangkok. Nah, macam mangkok, betul, macam mangkok disebut Gunung Batok. Yang gunung paling tinggi itu namanya Gunung Semeru. Itu yang paling tinggi di Pulau Jawa, 3.800 lebih. Yang paling tinggi di Pulau Jawa. Kemudian itu bisa didaki 3 hari 2 malam biasanya. Itu aktif lagi? Sudah aktif, semuanya masih aktif. Masih aktif? Semuanya masih aktif. Kalau yang Semeru itu barusan erupsi. Januari, setiap Januari dia erupsi. Oke, Setiap terus- Januari. Ya betul. Untuk terus sejarahnya, sejarah geografinya, Gunung Bromo dulu itu satu pegunungan api yang besar. Kemudian 1,5 juta tahun yang lalu dia meletus. Letusan pertama dia berakhir di membuat arah kawah sekarang menjadi desa Ngadisari di Pasuruan. Letusan kedua dia menjadi arah kawah di desa ini di tak kelihatan dari sini. Namanya Desa Cemorolawang. Cemorolawang Cemorolawang ke sana itu. Letusan kedua. Letusan ketiga, nah ini di situ, itu yang besar tuh. Nah, yang besar dulu. Nah, letusan keempat ini Gunung Batok. Nah, Gunung Batok mati, letusan kelima sekarang jadi Bromo. Nah, karena ya umurnya itu tadi 1,5 juta tahun yang lalu sebenarnya. Meletus, lebih kecil lagi, meletus, kecil lagi, meletus, kecil lagi, dan akhirnya jadi Bromo. Oh, itu yang paling kecil Bromo. Ya, yang paling kecil sekarang itu Bromo, yang paling pendek itu. Itu memang sentiasa aktif. Betul. Oke, terus selanjutnya yang di bawah kita itu viewpoint King Kong. Itu yang ramai itu orang tuh. Itu yang ramai King Kong. Itu namanya viewpoint King Kong. Kita sekarang ada di viewpoint Pau. Sorry. Ini namanya viewpoint Pau. Yang paling tinggi itu Kak, di antena-antena, di bawah antena. Nah, itu viewpoint 1. Yang paling tinggi. Viewpoint 1, Pau, King Kong, di bawahnya ada Love Hill. Love Hill. Di bawah Love Hill ada namanya viewpoint Dinklage. Semuanya ini masuk penanjakan 1. Areanya, kawasannya masuk kota Pasuruan, Bandar Pasuruan. Nah, di bawah kita, di bawah sini, ini ada namanya penanjakan 2 atau viewpoint 2 atau kita biasa sebut dengan Seruni Point. Seruni Point, Cemorolawang yang sebelah sana ini masuk kawasan Probolinggo. Bukan Pasuruan, bukan Malang, tapi Probolinggo. Kemudian yang sebelah sana, yang bukit paling tinggi, itu namanya B29. B29 itu masuk kawasan Lumajang. Nah, B29 sampai ke sana itu, sampai lurus ke sana itu masuk kawasan Lumajang, bukan kawasan Probolinggo. Di sini Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. Nah, kemudian tempat kita datang tadi sebelah sana, itu wilayahnya Kabupaten Malang. Nah, jadi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu ada di 4 kawasan. Pasuruan, sini Probolinggo, sebelah sana Lumajang, sebelah sana adalah Malang. Gitu, bagus ya. Oke, sekarang kawasannya. Kawasan sebelah sana, ini di sebelah kanannya Gunung Batok, itu kita sebut dengan Widodaren. Widodaren. Kenapa Widodaren? Karena di situ, di gunung yang ada garis-garisnya, itu ada gua kecil. Gua kecil itu di dalam gua ada mata air. Mata air yang selalu ada meskipun di musim kering. Dan itu disucikan oleh suku Tengger. Oh ya, belum sejarah suku Tengger ya nanti. Oke, nanti saya jelaskan. Nah, di dalam gua tadi ada sumber mata air yang selalu ada airnya disebut dengan Widodaren, sumber Widodaren. Arti dari Widodaren adalah bidadari. Karena yang percaya bahwasanya siapa yang bisa masuk ke dalam gua kemudian ngambil airnya itu akan tetap cantik, muda, seksi seperti saya. Ya, artinya begitu. Rahasianya gitu. Widodaren atau bidadari. Oke, kemudian selanjutnya di bawah sini yang di bawah awan itu nanti ada lautan pasir. Ini sampai sana. Lautan pasir. Ada juga nanti puranya tapi tak nampak dari sini, masih tertutup oleh awan. Sebelah sananya Gunung Bromo itu disebut dengan kawasan pasir berbisik. Nah, pasir berbisik. Selepas pasir berbisik disebut dengan kawasan savana. Savana tempat kita tadi malam itu kita lewat situ, cuma tak nampak. Nah, gitu ya. Nah, di savana itu ada spot 3 favoritnya. Yang pertama adalah Bukit Teletabis.
Yang kedua adalah apa namanya, kayu, viewpoint dari Teletubbies. Itu ada pokoknya gitu Kak, pokok yang tinggi. Nah di situ kita biasanya camping di situ. Kemudian yang ketiga di Watu apa namanya, lupa saya. Watu Gede, di Watu Gede, situs Watu Gede. Nah ini juga viewpoint juga. Nah ini tadi semua adalah yang dalam kawasan Bromo. Oke, sekarang sejarahnya Gunung Bromo menurut budaya. Bromo itu diambil dari bahasa namanya Brahmana. Brahmana, Hindu. Ya. Nah agama di sini adalah kepercayaan orang sini adalah Hindu. Hindunya Hindu Tengger, bukan Hindu Bali, berbeda kepercayaan ya. Semuanya Hindu Tengger, Hindu Bali, kemudian Hindunya orang Kawi pun berbeda. Oke, Tengger ini dia ambil dari kata Joko Anteng dan Roro Seger. Zaman dahulu kala, ini masuk budaya. Zaman dahulu kala itu ada dua orang laki-laki, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Nah mereka adalah pelarian daripada kerajaan Majapahit yang sudah yang tidak mau masuk Islam. Mereka larinya ke sekitaran Gunung Bromo. Nah gitu. Nah ketika waktu itu Bromo ini masih berbahaya. Supaya tidak berbahaya, Brahmana itu mempunyai pandangan bahwasanya bila kita memasukkan satu laki-laki dan satu perempuan ke dalam kawah Bromo, maka Bromo tidak akan lagi berbahaya untuk orang di sekitarnya. Nah, dua orang ini yang terpilih tadi adalah satu yang laki-laki namanya Joko Seger. Joko itu artinya perjaka yang kuat, yang tangguh, ininya gitu. Perjaka itu laki-laki yang belum menikah. Ya. Kemudian Roro Anteng itu artinya perempuan yang cantik dan tenang dan gemulai. Nah, lemah lembut. Nah, macam itu. Jadi dua orang ini mereka sebagai apa ya? Ya dikorbankan untuk menenangkan Gunung Bromo supaya tidak berdampak negatif kepada masyarakat sekitar, dan itu terbukti Bromo tidak pernah berdampak negatif kepada masyarakat sekitar. Ya, ya, nah makanya disebut dengan suku Teger, diambil dari kata itu tadi, Roro Anteng dan Sego Teger. Nah, orang-orang yang ada di sini disebut dengan orang Tengger. Gitu ya. Oke, sudah ada yang mau